Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Aulad dan banat kelas 7 dimanapun berada, segala puji hanya milik Allah. Berkat rahmatnya kita bisa melangsungkan kembali pembelajaran kita di mata pelajaran akidah. Masuk kita di materi pembagian tauhid, syarat ibadah dan bahaya syirik. Materi ini sebenarnya ada di semester 1, cuman karena waktu yang tidak terkejar di semester 1 kita masukkan di semester 2. Nanti insya Allah minggu depan kita masuk ke materi yang sudah kita tentukan sebagaimana di silabus yang sudah diberikan. Olah dan Banat mohon disimak. Yang pertama kita bahas tentang pembagian tauhid. Definisi tauhid terlebih dahulu. Tauhid secara bahasa berarti ketetapan bahwasannya sesungguhnya sesuatu itu satu. Jadi isbatus syai' menetapkan sesuatu itu satu, tidak dua, tidak tiga, menjadikan sesuatu itu satu-satunya, itu tauhid. Berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Kemudian selain itu dan mengetahui bahwasannya sesuatu itu satu. Jadi selain menetapkan kita pun tahu memang betul-betul itu satu. Ini dalam kitab At-Ta'rifat ya. Jadi dalam kitab At-Ta'rifat definisi-definisi tauhid itu adalah menjadikan sesuatu itu satu dan kita tahu bahwasannya memang benar-benar sesuatu itu adalah satu. Itulah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja satu-satunya. Nah, sedangkan menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Ibnu Utsaimin rahimahullah, tauhid adalah engkau menyembah Allah semata-mata dan engkau menyembah Allah semata satu-satunya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik itu nabi yang diutus maupun malaikat. Ya. Makanya Allah dan Banat, tauhid itu betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi, kita sembah. Nanti dalam kajiannya tauhid itu terbagi menjadi tiga. Bukan Allah yang dibagi menjadi tiga, tapi mentauhidkan Allah itu terbagi dalam tiga aspek. Apa saja kita bahas sekarang. Pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya dalam tiga perkara. Afwan. Iya betul. Jadikan Allah satu-satunya dalam tiga perkara, yaitu dalam perkara al-khalqu, penciptaan, al-mulku, kepemilikan, dan at-tadbiru, pengaturan. Itu dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, jadi intinya tauhid rububiyah adalah menjadikan Allah satu-satunya Rob yang menciptakan, mengatur dan mengurus alam semesta. Itu rububiyah. Ya, jadi dalam pengaturan, penciptaan, kepemilikan dan pengurusan alam semesta itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kita wajib menjadikan Allah satu-satunya zat yang mengatur, mencipta dan selainnya dan seterusnya dalam agama kita. Gitu ya. Itu tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah azza wa jalla dalam ibadah. Kalau rububiyah tadi dalam penciptaan, menjadikan Allah satu-satunya yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus. Kalau tauhid uluhiyah itu menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Rabb yang berhak untuk diibadahi satu-satunya, tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Dan ini yang menjadi inti daripada tauhid. Kalau bertauhid rububiyah saja tidak cukup, harus diiringi dengan uluhiyah. Ya, dan engkau tidak menyembah selain Allah seperti menyembah malaikat, nabi, wali, syekh atau guru, ibu, bapak dan yang lainnya selain Allah itu tidak boleh disembah. Kita harus menyembah hanya Allah semata. Itu tauhid uluhiyah. Yang terakhir tauhid asma wa sifat sebagaimana disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya tauhid asma wa sifat yaitu kita isbat, menetapkan nama dan sifat yang telah Allah azza wa jalla sifati bagi dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an dan atau melalui sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanpa adanya tahrif, perubahan, ta'til, pengingkaran ini dikosongkan, takyif dijabarkan bagaimananya, kemudian tamsil hakikat bagaimananya, kalau tamsil diserupakan. Nah, tidak boleh. Jadi tatkala Allah menetapkan atau Rasul menetapkan tentang nama dan sifat Allah, maka kita wajib menetapkannya dan tidak menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir. Nah, inilah pembagian tauhid menjadi tiga. Bukan Allahnya yang dibagi menjadi tiga sekali lagi, tapi aspek dalam mentauhidkan Allah itu terbagi menjadi tiga. Rububiyah dalam hal pengaturan penciptaan, uluhiyah dalam peribadahan, asma wa sifat dalam menetapkan nama sifat Allah yang ada dalam Al-Quran maupun yang hadis. Ada dalam hadis. Allah dan mana sekarang kita masuk ke ibadah. Di sini kita sebutkan definisi ibadah. Apa itu ibadah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan makna ibadah. Ini dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid,
Kata Syekhul Islam, al-ibadatu, ibadah itu hiya ta'atullah, ketaatan kepada Allah. Bimtithali ma amarallahu bihi ala alsinatir rusul, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau berdasarkan lisan para rasul Shallallahu alaihi wasallam atau alaihi wassalatu wassalam. Karena apa? Karena kita mengetahui apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang itu kan dari para rasul. Nah, itulah ibadah. Jadi ibadah itu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan melalui atau via lisan-lisan para nabi dan rasul, gitu ya. Atau yang lainnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, definisi lainnya ibadah adalah ismun jami'un, setiap nama atau nama yang menghimpun, likulli ma yuhibbuhullah, setiap perkara yang Allah cintai, wa yardahu, dan Allah ridho. Jadi setiap perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu adalah ibadah. Minal aqwal, baik itu berupa ucapan, wal a'mal, ataupun amalan, al-zahirati, yang nampak, wal batinah, maupun yang tersembunyi, itu ibadah. Jadi segala perkara yang dicintai, diridhoi oleh Allah, berupa perkataan maupun ucapan, perkataan maupun perbuatan, itu semua adalah ibadah, ya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian ibadah memiliki syarat aula dan manat, ya. Kalau tidak terpenuhi maka tidak jadi ibadah. Nah, sini dinukilkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi bahwasanya qad ittafaqal ulama rahimahullah. Para ulama telah berittifaq, telah sepakat, annal ibadata, bahwasanya ibadah la tasihu, tidak akan sah, tidak akan benar, ya, tidak akan dikatakan itu diterima illa idza jami'at amrain, kecuali dengan apabila ibadah tersebut mengumpulkan dua perkara. Apa itu? Awwaluhuma al-ikhlas. Yang pertama syarat ibadah adalah ikhlas. Yang kedua al-mutaba'atu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ibadah tapi tidak ikhlas maka dia riya, ya, riya itu syirik, nanti kita bahas. Kalau dia ibadah tapi tidak mutaba'ah maka bisa jadi bid'ah. Ya, jadi dua syarat ini harus terpenuhi. Nanti akan kita dalami insyaallah di kelas 3 insyaallah. Pembahasan tentang bid'ah dan macam-macamnya. Kemudian kita masuk pada syirik. Tadi disinggung syirik, ya. Kalau misalkan ibadah tidak ikhlas maka dia syirik. Ya, kalau ibadah tidak mentauhidkan Allah maka dia syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah dalam uluhiyah, ya, tadi dalam masalah peribadahan, atau rububiyah dalam penciptaan. Kita meyakini ada orang lain atau ada makhluk lain yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus alam semesta kecuali Allah, itu syirik. Tidak boleh. Maka dalam hal ini kita harus syirik itu adalah apa? Dalam hal ini syirik itu adalah kita menjadikan selain Allah dalam hal uluhiyah, peribadahan, rububiyah, penciptaan, atau asma wa sifat. Kita meyakini ada yang memiliki nama dan sifat yang sama dengan Allah, itu termasuk syirik, nggak boleh. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba' bahwasannya apabila syirik itu masuk ke dalam ibadah, maka rusak ibadah tersebut. Nah, jadi kalau mau ibadah kita sempurna diterima, jangan dicampuri dengan syirik. Nah, inilah pentingnya tauhid. Sebagaimana kata Syekh, hadas, ya, hadas itu tahu ya, buang angin, ya, atau buang air dan lain-lain yang membatalkan kesucian. Nah, sebagaimana kalau kita kentut batal kesucian kita, maka begitulah syirik apabila masuk ke dalam ibadah, gugur ibadah kita. Yang bahaya kalau syiriknya syirik besar. Nah, syirik itu terbagi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Kata Imam Az-Zahabi, syirik itu terbagi dua. Yang pertama syirik akbar, syirik besar. Apa itu? Yaitu menjadikan bagi Allah tandingan. Jadi Allah dibuat tandingan. Nah, itu nggak boleh. Dan menyembah selain Allah seperti menyembah batu, pohon, matahari, bulan, nabi, syekh, bintang, raja, dan yang lainnya, itu nggak boleh. Pokoknya selain Allah nggak boleh ada yang disembah. Kalau disembah itu syirik besar. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini disebutkan dalam kitab At-Tauhid Baina Sa'il wal Mujib bahwasannya pelaku syirik jika dia tidak bertaubat nih, bahaya nih. Kalau pelaku syirik besar yang dia menyembah selain Allah, apapun itu sembahannya, bahkan nabi pun itu nggak boleh. Malaikat yang disembah selain Allah nggak boleh. Disebutkan kalau dia tidak bertaubat kemudian mati, maka dia tidak diampuni dosanya dan kekal di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Kata Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah
Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa-dosa selainnya bagi yang ia kehendaki. Nah itu kalau dosanya dosa syirik, syiriknya syirik besar, maka nauzubillah itu kalau mati kemudian dia tidak bertaubat, dosanya tidak diampuni. Kemudian yang kedua syirik kecil. Apa syirik kecil? Syirik kecil itu adalah ria diantaranya. Sebenarnya banyak, tapi di sini kita fokuskan adalah ria karena konteksnya ibadah. Syirik kecil atau ria itu diambil dari kata ru'yah, artinya melihat. Ria adalah seorang menampakkan amal solehnya tanpa niat ibadah. Jadi bukan karena Allah. Dia beribadah, mengamalkan satu amalan dalam agama, tapi ditujukan bukan untuk Allah. Ingin harta dunia, atau dengan niat ibadah, tapi disertai dengan niat yang lainnya, seperti ingin dipuji oleh manusia. Nah, bahkan ria ini menjadi perkara yang sangat ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, termasuk kita. Maksudnya para sahabat aja ditakuti, apalagi kita yang lemah imannya. Nah, ini dalilnya. Kata Nabi, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik besar. Dan ini bahayanya syirik besar itu akan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini silakan dibaca aja dan bisa dibuka nanti di modul yang sudah Kaido kirim kalau tidak salah ya. Kalau belum kita kirim lagi. Ya hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini nasihat ulama salaf tentang pentingnya kita bertauhid, mengikhlaskan diri dalam ibadah. Kata apa namanya? Kata Fudail bin Iyad, ini seorang salaf ya. Kata beliau, tarkul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan satu perkara karena sebab manusia itu ria. Enggak boleh. Kita meninggalkan perkara jangan karena ria. Jangan karena manusia, ya. Wala amalu li ajlin nas, dan mengamalkan sesuatu untuk manusia syirkun. Itu adalah syirik. Lalu bagaimana? Kata Fudail bin Iyad, wal ikhlasu ayyu'afiyatullah minhuma. Ikhlas adalah Allah menyembuhkanmu, menyelamatkanmu dari kedua hal tersebut. Dari meninggalkan sesuatu karena manusia atau mengamalkan sesuatu karena manusia. Nggak boleh. Kita harus beramal, baik itu melakukan atau meninggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menjadi isyarat kalau kita ingin ikhlas itu butuh pertolongan Allah. Makanya kita harus meminta kepada Allah agar senantiasa diikhlaskan. Nah, ini Allah dan Maulana mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.